Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Mustafa dalam pembelajaran matematika. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk pada materi bilangan bulat, kita mengingat kembali materi pada minggu lalu, yaitu materi tentang statistika. Nah, di dalam statistika itu ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu ada mean, ada median, dan ada modus. Ya. Yang pertama yaitu mean. Mean adalah rata-rata. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dan median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah. Oke, baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Baiklah, adapun pengertian dari bilangan bulat yaitu bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan yang terdiri dari beberapa bilangan. Nah, jadi bilangan bulat itu dia bukan pecahan. Maksudnya bukan pecahan itu dia ya bilangan yang hanya 1, 2, 3 atau negatif 1 atau 0 seperti itu ya. Kan kalau pecahan itu dia 1,2, 1,3 dan lain sebagainya, atau 1/4 atau 1/2 seperti itu. Itu adalah bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan bulat ini dia bukan bilangan pecahan. Jadi bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, misalnya kalau bilangan bulat positif tadi itu ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat 0 ya 0. Nah, selanjutnya begitu juga untuk bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh dari himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini kita contohkan dengan A sebagai bilangan bulat. Lalu himpunannya itu dari tak hingga sampai dari tak hingga yaitu negatif, baru negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan sampai seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari garis bilangan bulat. Jadi maksud dari yang dipanah negatif 4, nah itu merupakan bilangan bulat negatif. Jadi tanda panah ke kiri seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat 0 ya hanya 0 yang terletak di tengah-tengah kurva tersebut. Selanjutnya bilangan bulat positif. Nah, dari 1 sampai tak hingga. Jadi arah ke kanan itu adalah bilangan bulat positif. Jadi di dalam bilangan bulat itu ada terdapat bilangan genap dan bilangan ganjil. Misalnya seperti ini, bilangan bulat genap itu dia baik positif maupun negatif. Misalkan ada himpunan dari titik-titik min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Nah, itu adalah contoh dari bilangan bulat genap. Jadi bilangan bulat genap itu bilangan yang habis dibagi dengan 2. Selanjutnya dengan bilangan bulat ganjil, yaitu kita contohkan di sini ada negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Nah, itu merupakan bilangan yang apabila dibagi 2 tersisa negatif 1 atau 1. Itu merupakan bilangan bulat ganjil. Selanjutnya di sini ada operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif, nah ini ada A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Misalnya ini untuk A nya yaitu 5, B nya 3, dan C nya 4. Selanjutnya untuk di ruas kanan itu tetap ya. Lalu kita pindah tanda kurung yang terdapat pada ruas kiri tadi. Jadi ruas kiri tanda kurungnya terdapat di A dan B. Selanjutnya kita pindah ke B dan C nya. Maka hasilnya yaitu 12. Hasilnya sama baik D nya tanda kurungnya di A ditambah B atau
tanda kurung yang B ditambah C. Itu merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya ada sifat kumulatif. Nah, ini contohnya A tambah B sama saja dengan B ditambah A. Jadi apabila dibalik, untuk dicontoh ada 7 tambah 2 itu sama saja dengan 2 ditambah 7, yaitu 9. Jadi walaupun yang di sebelah kiri itu 2 atau yang di sebelah kirinya 7, itu hasilnya tetap 9. Itu merupakan sifat dari kumulatif. Selanjutnya ada unsur identitas yang terdapat selanjutnya unsur identitas terdapat penjumlahan bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahan. Nah, ini A ditambah 0 sama saja dengan 0 ditambah A. Kita misalkan A nya yaitu 6. Kalau 0 nya tadi 0 ya, karena ini ada unsur identitas. Identitasnya adalah 0. Jadi 6 ditambah 0 sama saja dengan 0 ditambah 6, yaitu hasilnya tetap 6. Selanjutnya yang keempat ada unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse jumlah lawan dari A adalah min A. Inverse jumlah lawan dari min A adalah A. Nah, ini merupakan rumusnya A tambah min A sama dengan min A ditambah A. Jadi apabila dibalik, itu hasilnya tetap saja. Itu merupakan inverse-nya ya. Inverse dari A yaitu min A. Untuk dicontohnya ada 5 ditambah min 5 sama saja dengan min 5 ditambah 5, yaitu hasilnya 0. Yang terakhir ada bersifat tertutup. Jadi apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya bilangan bulat juga. A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C. Dengan C anggota bilangan bulat. Nah, ini contohnya yaitu 4 tambah 5 sama dengan 5. Jadi 4, 5, dan 9 adalah anggota bilangan bulat. Di sini yang kedua ada pengurangan dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat untuk sembarang bilangan bulat yang berlaku, yaitu A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Jadi yang berubah adalah operasinya, sedangkan B menjadi negatif. Atau yang di bawahnya ada A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Jadi negatif dikalikan dengan negatif B, hasilnya adalah positif, yaitu jadi di row sebelah kanan ada A ditambah B. Misalnya contoh yang bawah kita lihat 8 dikurang 5 sama dengan 8 ditambah min 5, itu hasilnya yaitu 3, sama. Sedangkan yang di bawah ada 7 dikurang min 4, itu sama saja dengan 7 ditambah 4, maka hasilnya adalah 11. Yang kedua ada sifat kumulatif dan asosiatif tidak berlaku. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Nah, jadi untuk sifat kumulatif dan asosiatif ini tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Yang kedua yaitu ada A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Kita contohkan soalnya. Masukkan angka 7 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 7, karena 7 dikurang 3 adalah 4, sedangkan 3 dikurang 7 adalah min 4, maka 4 tidak sama dengan min 4. Yang kedua ada 9 dikurang 4 dikurang 3, itu tidak sama dengan 9 dikurang 4 dikurang 3. 9 dikurang 4 dikurang 3 itu adalah 2, sedangkan 9 dikurang 4 dikurang 3 itu hasilnya 8. Jadi 2 itu tidak sama dengan 8. Pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A dikurang 0 sama dengan A, dan 0 dikurang A sama dengan min A. Jadi sifatnya berbeda dengan yang penjumlahan. Apabila penjumlahan tadi itu tetap hasilnya positif, dan pengurangan ini untuk apabila 0 yang lebih dulu dioperasikan dengan A, maka hasilnya min A. Yang keempat ada bersifat tertutup, yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan, hasilnya adalah bilangan bulat juga. Misalnya A dan B anggota bilangan bulat
maka A dikurang B sama dengan C. Dengan C anggota bilangan bulat. Contohnya 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Jadi 7, 8, dan min 1 itu adalah anggota bilangan bulat. Selanjutnya untuk operasi perkalian dan sifat-sifatnya. Yang pertama ini ada A dikali B sama dengan AB. Jadi hasil perkalian dua buah bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif juga. Contohnya 7 dikali 6 sama dengan 6 dikali 7. Hasilnya yaitu 42. AX dikurang A dikali min B sama dengan min AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, contohnya 3 dikurang min 4 sama dengan min 12. Jadi operasi bilangan bulat apabila operasinya perkalian ada salah satu yang negatif, maka hasilnya negatif. Min A dikali min B AB, min A dikali min B itu sama dengan AB. Jadi apabila negatif kali dengan positif, apabila negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Contohnya min 4 dikali min 5 sama dengan 20. Yang kedua ada sifat asosiatif. Jadi di dalam operasi perkalian ini sifat asosiatif berlaku. Ini sama saja dengan penjumlahan tadi. A dikali B kali C sama apabila tanda kurungnya dipindahkan ke sebelah kanan, maka hasilnya sama. Untuk contohnya ada 2 dikali 3 dikali 4 yaitu 24. Selanjutnya sifat kumulatif. A dikali B itu sama saja dengan B dikali A. Berarti sifatnya sama dengan penjumlahan tadi. Apabila dibalik tidak masalah, tidak mempengaruhi hasilnya adalah sama. Di contohnya ini ada 5 dikali 4 sama saja dengan 4 dikali 5 yaitu 20. Yang keempat ada sifat distributif, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 3 dikali 2 tambah 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 6. Hasilnya yaitu 24. Jadi di dalam operasi perkalian ini ada namanya sifat distributif. Selanjutnya ada unsur identitas untuk perkalian. Yang pertama ini ada hasil perkalian bilangan bulat dengan 0. Hasilnya adalah bilangan bulat A dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua adalah hasil perkalian bilangan bulat dengan 1. Hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Hasilnya yaitu A. Itu merupakan unsur identitas dari perkalian. Yang keenam ada bersifat tertutup. Jadi jika dua buah bilangan bulat ini dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. Misalnya A dikali B sama dengan C, maka A, B, dan C adalah anggota bilangan bulat. Yang terakhir ada operasi pembagian dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ada hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Nih, apabila positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Contohnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Yang kedua ada hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Jadi negatif dibagi negatif hasilnya yaitu positif. Contohnya min 10 dibagi dengan min 5 sama dengan 2. Jadi sifatnya ini sama dengan sifat operasi perkalian. Yang ketiga ada hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda, hasilnya adalah negatif. Misalnya positif dikali negatif, hasilnya negatif. Begitu juga dengan negatif dibagi dengan positif, itu hasilnya negatif juga. Yang keempat ada hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Nah, jadi apabila suatu bilangan dibagikan dengan bilangan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Misalnya 0 dibagi dengan A adalah 0. Kalau A dibagikan dengan 0 itu tidak terdefinisi. Apabila 0 yang dibagikan dengan A itu hasilnya adalah 0.
Contohnya 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Apabila 0 dibagi 5, maka hasilnya adalah 0. Tidak berlakunya sifat kumulatif dan asosiatif. Jadinya A dibagi B itu tidak sama dengan B dibagi A. Misalnya kita contohkan 4 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi 4, karena 4 dibagi 2 adalah 2 dan 2 dibagi 4 adalah 2. Yang keenam ada bersifat tidak tertutup. Jadi jika dua bilangan bulat ini dibagi, hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Contohnya ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu bilangan bulat. Selanjutnya 7 dibagi 2 adalah 3 1/2. Maka itu bukan bilangan bulat karena dia adalah pecahan. 3 1/2 adalah pecahan. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita mengenai bilangan bulat. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bilangan bulat, dipelajari. Untuk minggu depan kita masuk pada ulangan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang diterima hari ini bermanfaat dan dapat dikembangkan. Oke, baik, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.